wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novia Indriana, NIM 2021-224 dari Fakultas Hukum kelas A. Moto hidup, pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia. Karena dengan pendidikan, Anda dapat mengubah dunia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pencegahan penyalahgunaan kewenangan penyidik dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, penulis Riza Alifianto Kurniawan dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya. Tindak pidana narkotika adalah salah satu dari tindak pidana yang diatur dalam suatu undang-undang yang bersifat khusus. Pengaturan secara khusus dalam suatu produk hukum tersendiri menunjukkan tindak pidana narkotika dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang berat. Hal ini dapat dilihat bahwa tindak pidana narkotika, ancaman pemidanaannya rata-rata lebih dari 5 tahun dan adanya kumulasi pidana pokok. Undang-undang narkotika sangat agresif dalam melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku penyalahgunaan narkotika. Kewenangan penyidik dalam perkara tindak pidana narkotika sangat luas dan berpeluang untuk menimbulkan penyimpangan. Kewenangan penyidikan ini sangat berpotensi untuk disalahgunakan oleh penyidik Polri atau BNN dalam melakukan jebakan atau rekayasa perkara. Kewenangan penyidik dalam tindak pidana narkotika sangat luas apabila dibandingkan dengan kewenangan penyidik tindak pidana biasa. Salah satu kewenangan luas yang dimiliki oleh penyidik tindak pidana narkotika adalah teknik penyidikan, pembelian, terselubung, dan penyerahan di bawah pengawasan. Dua kewenangan dalam teknik penyidikan ini adalah sarana yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika sebagai kewenangan untuk lebih menjerat pelaku penyalahgunaan narkotika. Pada teknik pembelian, terselubung, dan penyerahan di bawah pengawasan diakui sebagai bagian dari kewenangan penyidik berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 79. Dalam Pasal 79 disebutkan bahwa pembelian, terselubung, dan penyerahan yang diawasi dilakukan berdasarkan perintah tertulis dari atasan penyidik. Pelanggaran yang mungkin terjadi dalam pembelian, terselubung, dan penyerahan di bawah pengawasan adalah suatu rekayasa kasus, tindak pidana yang dilakukan oleh oknum penyidik. Mekanisme yang dilakukan oleh tersangka dalam melindungi hak-haknya adalah melalui lembaga pra-peradilan yang diatur dalam KUHP. Proses pra-peradilan sebenarnya adalah mekanisme untuk menguji kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh BNN, khususnya menguji keabsahan teknik pembelian, terselubung, dan penyerahan di bawah pengawasan. Selanjutnya, pada rumusan masalah terdapat apakah batas kewenangan pembelian, terselubung, dan penyerahan di bawah pengawasan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Bagaimana perlindungan terhadap hak tersangka dalam penerapan kewenangan pembelian, terselubung, dan penyerahan di bawah pengawasan. Dari hasil penelitian dan analisis, terdapat 1. Batasan kewenangan pembelian, terselubung, dan penyerahan yang diawasi. Penyelidikan tindak pidana merupakan awal dari dimulainya suatu proses dalam hukum acara pidana untuk menentukan kebenaran material dari dugaan terjadinya suatu peristiwa pidana. Pengertian penyelidikan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana mempunyai arti sebagai suatu tindakan penyidik atau penyelidik dalam menentukan apakah laporan atau pengaduan yang diterima dari masyarakat adalah suatu tindak pidana atau bukan. Hukum acara pidana mempunyai beberapa tahapan proses yang berkelanjutan dalam pengungkapan suatu kasus tindak pidana. Kewenangan penyidik dalam tindak pidana narkotika sangat luas apabila dibandingkan dengan kewenangan penyidik tindak pidana biasa. Salah satu kewenangan luas yang dimiliki oleh penyidik tindak pidana narkotika adalah teknik penyidikan, pembelian, terselubung, dan penyerahan di bawah pengawasan. Dua kewenangan dalam teknik penyidikan ini adalah sarana yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika sebagai kewenangan untuk lebih menjerat pelaku penyalahguna narkotika.
teknik pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan diakui sebagai bagian dari kewenangan penyidik berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 79. Yang selanjutnya, sarana yang dapat digunakan dalam melakukan kontrol untuk teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan adalah dengan menerapkan asas good governance dalam administrasi penyidikan perkara pidana. Istilah yang sangat umum dikenal untuk asas ini adalah asas-asas umum pemerintahan yang baik. Asas ini memberikan tolak ukur bagi penyidik pada saat melakukan kewenangannya agar tidak memberi pelanggaran kepada pihak lain. Poin kedua, perlindungan terhadap hak tersangka dalam penerapan kewenangan, pembelian terselubung, dan penyerahan di bawah pengawasan. Dijelaskan bahwa dengan ruang lingkup tugas yang luas di dalam tubuh kepolisian perlu ada pembagian tugas yang jelas. Dengan demikian, maka adanya kewenangan Polri untuk mencegah, menyidik, dan memberantas masalah narkoba, lebih khususnya yaitu masalah narkotika. Kewenangan Polri untuk mencegah dan menanggulangi masalah narkotika tercantum dalam pasal 15 ayat 1 huruf C, di mana Polri berwenang untuk mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat. Penyakit masyarakat yang dimaksud yaitu penyalahgunaan narkotika. Tindak pidana narkotika di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Undang-undang ini adalah produk hukum ketiga yang dikeluarkan oleh Republik Indonesia yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan narkotika. Konsep pembelian terselubung dan penyerahan yang diawasi adalah salah satu upaya paksa yang diberikan oleh undang-undang untuk mempermudah penegakan hukum penyalahgunaan narkotika. Salah satu cara untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dari penyidik tindak pidana narkotika adalah dengan menerapkan asas-asas pemerintahan yang baik secara ketat dan transparan. Yang selanjutnya, dikresi atau kewenangan bebas yang akan dilakukan oleh penyidik tindak pidana narkotika dapat didasarkan pada Undang-Undang Kepolisian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang memberikan pedoman kepada aparat kepolisian untuk mencegah dikresi yang dikeluarkan melanggar hak sebagai berikut. Yang pertama, tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum. Yang kedua, selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan. Yang ketiga, harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya. Dan yang keempat, pertimbangan yang layak berdasarkan pada keadaan yang memaksa. Yang terakhir, nomor 5, menghormati hak asasi manusia. 5 prinsip pengambilan diskresi upaya paksa pembelian terselubung dan penyerahan yang diawasi seperti diterangkan di atas dapat dijadikan pedoman bagi penyidik tindak pidana narkotika. 5 prinsip diskresi penyidikan tersebut sifatnya adalah kumulatif. Semua prinsip harus dapat dipenuhi oleh penyidik pada saat menerapkan upaya paksa. Untuk kesimpulan dan saran, kesimpulan, pemberantasan penyalahgunaan narkotika menjadi prioritas untuk digalakkan. Modus penyalahgunaan narkotika yang semakin berkembang dan menggunakan jaringan kejahatan membutuhkan strategi dan upaya luar biasa agar dapat diberantas. Tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh pelaku kejahatan terorganisasi membutuhkan strategi dan upaya-upaya hukum khusus yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana narkotika. Untuk saran, kewenangan penegakan hukum tindak pidana narkotika perlu diperluas dengan tujuan mencapai penurunan angka penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Sebagai sebuah kewenangan penyidikan yang besar, penyidik Polri dan Badan Narkotika Nasional dalam menerapkan kewenangan pembelian terselubung dan penyerahan yang diawasi harus berhati-hati dan mencegah terjadinya kesewenang-wenangan atau penyalahgunaan kewenangan. Penyidik Polri dan Badan Narkotika Nasional dapat menerapkan asas-asas pemerintahan, good governance principles yang baik dalam mengukur dan implementasi kewenangan penyidikan tersebut. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya saya meminta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.